Saya membuka persoalan ini mulai Juni 2024 dan saya sudah menyatakan ada pagar laut. Pada saat itu naik kapal saya, kok ada pagar laut. 2 Mei saya sudah tahu bahwa ada pagar laut dan saya ribut. Di ribut itulah saya dikasih nama macam-macam, Said Gaduh lah, apalah gitu loh. Pada ributnya saya karena saya melihat ada sesuatu yang sangat ganjil terjadi. Kok ada pagar di laut? Nah, itu pada saat itu masih 7, sekian kilometer. Bertambah terus. Dan supaya publik paham, ini sangat tidak masuk akal kalau tidak diketahui. Tempat pembongkaran tadi Bang Karni itu hanya sekitar 200 meter dari angkatan laut loh. Dari ini angkatan laut Tanjung Pasir. Nah, demikian juga di Pulau Cangkir itu dekat semua. Jadi menurut saya ini memang tadi baru negara kembali hadir menertibkan apa yang terjadi. Nah, publik harus paham kenapa sih ini pagar laut ini dan sertifikasi laut ini muncul akhir-akhir ini. Ini tidak terlepas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memunculkan istilah tanah musnah. Tanah yang kehilangan statusnya, enggak jelas lagi. Itu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini yang muncul PP yang mengatur tentang pengakuan kembali tanah musnah. Ya, PP 18 2021. Nah, sehingga proses munculnya semua itu sekitar 2021 semua. Itu termasuk di Kohot di mana itu muncul semua tuh karena dianggap ada tanah musnah. Persoalannya apakah itu benar tanah musnah atau laut yang diakui tanah musnah? Itu kan persoalannya. Jadi persoalannya. Nah, nanti Pak dari BPN cek aja itu 2021 semua loh munculnya bersamaan di seluruh desa itu. Nah, jadi kalau publik bertanya, curiga, wajar dong curiga bahwa ada pensertifikat laut yang seakan-akan ada giriknya. Ya kan, itu kan sangat wajar. Nah, tapi kurang canggih mainnya menurut saya. Di PP tersebut diminta ada permennya. Permennya itu nanti Pak ini paham betul, itu sangat detail untuk bahwa itu panjang sekali prosesnya baru boleh diakui bahwa memang ada tanah musnah. Tanah yang kehilangan statusnya, abrasi apa segala. Itu panjang prosesnya, itu bisa tahunan. Itu di Permen nomor 17 2021. Nah, itu panjang sekali prosesnya. Nah, ini ke ujung-ujung tahu-tahu sudah muncul sertifikatnya. Dan itu ada timnya, tim lintas kementerian departemen. Dan itu diumumkan harus di media. Dan kita tidak pernah mendengarkan ada pengumuman tentang tanah musnah di Kohot, di Tanara, di mana. Tidak pernah kita tahu. Tahu muncul sertifikat. Nah, kelihatannya dan ini yang paling tidak sempurna permainannya ini adalah dia lupa bahwa Menteri Sofyan Djalil menertibkan petunjuk teknis tentang pengakuan tanah musnah tersebut. Ada 3 hal yang dikatakan di situ. 1, bahwa yang boleh diberikan hak hanyalah masyarakat yang ada di tempat itu, tidak boleh nama lain, dan memang punya sejarah bahwa punya tanah itu, dan hanya boleh dimanfaatkan. Tidak boleh menjadi hak milik. Apalagi dialihkan. Nah, pengalihan menjadi HGB itu pengalihan berarti sudah melanggar. Jadi menurut saya terlalu sembrono mainnya kalau mau main untuk mengambil laut. Itu terlalu sembrono mainnya. Ini karena kita ini enggak bodoh-bodoh amat juga gitu kan. Nah, Bang Karni, kenapa mereka tertarik sekali daripada membebaskan lahan, merekayasa agar ada laut, karena sangat menguntungkan, Bang. Di
pinggir laut sekarang di PIK 2 itu dijual, ditawarkan 60 juta per meter. 60 juta rupiah per meter. Jadi kalau dia bisa ngambil laut 1 hektar, maka nilainya 600 miliar harga jualnya. Kalau 1000 hektar, kita bayangkan aja. Ini keterbukaan ini sangat penting. Jadi mohon kalau kami menyampaikan sesuatu, janganlah dibawa-bawa ke pribadi. Karena itu tujuan saja untuk membuat keterbukaan. Kalau memang saya dilaporkan ini, saya hadapi. Kalau memang ada hoax. Dulu dilaporkan saya itu karena hoax katanya karena mengarang-arang harga. Faktanya semua masyarakat melaporkan seperti itu. Nah, jadi gini, saya berharap tujuan kita negara baik. Janganlah masukin Pak siapa tadi yang ini terus. Saya kesempatan ini saya jelaskan, saya tidak pernah menawarkan tanah saya ke siapapun. Dan saya tidak punya niat untuk menjual tanah saya. Dan tanah saya itu saya sudah miliki lebih 30 tahun di sana. Jadi jangan masukin dunia pribadi saya. Itu hak pribadi saya. Nah, itu perlu nah, kalau Anda masuk terus gitu, itu namanya itu sudah menyerang pribadi. Nah, sekarang saya masuk ke sana. Jadi gini, sekarang saya berharap dengan terbukanya ini semua, mari kita dorong semua untuk membuka supaya semua sampah-sampah di bawah karpet ini terbuka semua. Saya nggak kebayang, Pak. Seperti tadi ada orang yang menyatakan jangan pakai etnis. Saya setuju. Tapi jangan juga ada etnis yang hidup eksklusif, yang menyingkirkan etnis lain, tapi kita berlindung bahwa pakai etnis. Itu juga harus. Jadi jangan antara ucapan dengan perbuatan itu harus sama. Saya setuju. Tapi jangan, saya tidak pernah mengkritik komplek-komplek lainnya masih menyatu dengan seluruh masyarakat yang ada secara terbuka. Tapi kalau ada sudah sesuatu dipagar dengan sangat tinggi dan menyingkirkan rakyat, itu yang harus kita tidak boleh.